Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia keimanan, keislaman, kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabatnya, pengikutnya serta umat yang bersehat istiqomah. Halaman 158. Hari ini insya Allah saya mau bahas ada beberapa item tentang ilmu. Enggak. Tentang ilmu. Kita biasa dapat informasi apapun bentuknya, biasanya kita pandang itu sebuah dasar-dasar intelektual, pemahaman yang nantinya berubah jadi ilmu. Jadi kalau masih di kertas nih, itu belum jadi ilmu. Kata Imam Malik, al-ilmu fis sudur laisa fis sutur. Ilmu itu wilayahnya wilayah hati sebenarnya, bukannya akal. Jadi kalau kita baca misalnya lahum qulubun la yaqiluna biha, mereka punya hati tapi mereka nggak mau berpikir. Coba deh, hati tapi tidak mau berpikir, mestinya kan akal ya. Tapi di Quran tuh bahasanya hati, bukan akal. Karena prinsip dasar berpikir adalah dialog antara akal dan hati. Di tengah-tengah tuh ada konten, ada materi, ya. Makanya kalau dibilang Imam Syafi'i bilang al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya Allah. Wa nurullahi, dan cahaya Allah itu la yuhda lil asi, tidak diberikan kepada orang-orang yang senang berbuat dosa atau berbuat kemaksiatan. Saya kurang lebih 2 bulan ini ada beberapa, sekitar ada 10 sampai 12 buku yang saya baca agak menarik tentang ulama membahas tentang ahamiyatul ilmu, urgensi atau pentingnya ilmu buat orang muslim dan buat orang mukmin. Kita harus bagi dua. Ya, contohnya begini, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang muslim yang lemah dia akan diuji dengan dunia yang hina. Tapi orang mukmin yang kuat, dia hanya diuji dengan keistiqomahannya aja. Setuju ya? Jadi kalau ada orang masih diuji dengan uang, dengan harta, dia lemah. Levelnya level di situ. Ada orang mukmin diuji dengan ketakwaan, keistiqomahan, ya dia berarti ada di level atas. Nah, yang pertama mesti kita pahami begini. Surah Al-Alaq, auzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Qalam itu yang Allah ciptakan pertama. Kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam, dialah yang mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui. Saya nggak mau sebut para nabi yang luar biasa. Imam Al-Baihaqi itu nulis buku tentang mazhab Syafi'i 1000 jilid, nggak pakai referensi. Bisa baik ilmu dari mana? Imam Al-Marughī tulis tafsirnya, Al-Marughī kan 30 jilid, nggak pakai referensi. Ada doa begini, apal nggak doanya? Doa mau belajar, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah berikanlah manfaat, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, dengan apa yang engkau ajarkan kepadaku. Berarti ilmu itu langsung dari Allah. Ini bahannya. Ibaratnya kita makan sayur asam, itu kan bahan tuh semua, bahannya di satu ya. Yang kita rasain kan bukan bahan, Pak, esensi sayur asam. Kalau kita makan opor, itu ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, campur-campur, ada santan. Yang kita makan kan bukan bahan ya, tapi esensi opor atau gulai itu. Paham ya? Ilmu itu semua yang ada masuk ke hati, kita rasain, itu jadi ilmu. Kalau belum dirasain di kolbu, nggak jadi ilmu. Makanya semua ulama sepakat bahwa sesuatu yang dipelajari menjadi ilmu, dia akan menjadikan cahaya di kolbu setiap orang mukmin. Kalau nggak jadi ilmu nggak bisa. Contoh lah, mahasiswa muslimah yang belajar di IAIN, mereka dapat pelajaran tentang Islam, tentang filsafat hukum, filsafat agama.
Tapi kenapa nggak bisa jadi ilmu? Karena nggak menjadikan mereka takut sama Allah. Orang tuh kalau punya ilmu makin takut sama Allah. Jadi gini, kurikulum kita bukan kurikulum neraka sama kurikulum bid'ah. Kurikulumnya itu kurikulum orang yang ta'zim ubudiyahnya tinggi kepada Allah. Contohnya begini, ilmu tentang istighfar. Istighfar ada 3. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi, saya bawa buku 2. Pertama buku Shaidul Khotir kalangan Ibnu Jauzi al-Qurasi, terus Fawaidul Fawaid kayak Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Istighfar itu di 3 nih contohnya. Orang awam berdasarkan ilmunya, istighfar itu untuk memohon ampun dari dosa-dosa dan kesalahan. Kalau orang khawas, orang mukmin, dia beristighfar kepada Allah karena dari kelalaian. Nggak dosa, dia nggak berbuat dosa, cuma ngerasa lalai doang. Tapi orang mukminah khawasul khawas, yang di atasnya lagi paling tinggi, dia beristighfar karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh nih, kita sholat, Allahu Akbar. Anggaplah kita semua orang mukmin yang level sholat itu udah bagus, benar secara syar'i, secara fisik, secara akal kita benar, secara kolbu khusyuknya pas. Dari mata syariat, apa yang kita lakukan dengan orang awam yang cuma sholat sekedar badannya doang, akal sama hatinya nggak sholat, sama nggak? Sama secara fisik. Jadi ibadah itu yang dinilai, pertama gerakan badan yang dapat pahala, yang kedua keterlibatan akal dalam ibadah, yang ketiga keterlibatan hati. Kita diterima nggak sama Allah? Beramal tapi nggak ikhlas, nggak bisa, nggak dapet. Contoh ada seorang anak muda, dia nggak pernah sholat, pas di rumah mertuanya ada sholat jamaah di masjid, diajak, mau nggak mau diikut. Dia kalau bukan karena mertua gue nggak bakal sholat. Dia sholat secara syar'i, dia terlepas dari dosa, tapi sholatnya dia nggak mencukupi untuk diangkat oleh Allah sebagai dianggap sebagai amal sholat, nggak dicatat, dia nggak berdosa loh. Jadi ada anak muda dipaksa sholat, kata Imam Syafi'i kan kalau ada orang di 7 hari nggak mau sholat, dia dipenjara, harus dihukum mati. Kalau Imam Ahmad, dia nggak mau sholat dihukum mati karena dia dianggap keluar dari Islam. Saya pernah baca 2 item itu yang sangat dalam tentang ilmu tentang sholat. Imam Ahmad luar biasa kalau bahasa. Orang kalau nggak paham ilmu tentang sholat, berarti dia belum menemukan titik goyahnya ubudiyah yang paling tinggi di sholat. Contoh, ada sahabat kalau kakinya sakit, dia datang ke dokter. Kalau mau putusin kaki saya sholat diri, kira-kira saya udah nggak bergerak kayak batang kayu, potong. Ali bin Abi Thalib lagi sholat, keserempet panah hidungnya, nggak berasa. Coba kita, kucing lewat juga ente menteri lagi sholat. Bayangin deh, melibatkan hati dalam konsep sholat yang jadi ubudiyah yang paling tinggi. Maka ulama sepakat bahwa sholat itu ibadah yang paling tinggi. Kalau orang belajar tasawufnya nyunah, kan Ibnu Qayyim tasawuf. Ibnu Qayyim al-Jauzi salah satu ulama yang gemar dengan aktivitas tasawuf. Beda dengan gurunya Ibnu Taimiyah, nggak terlalu tertarik dengan tasawuf. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, guru tasawuf, berpijakannya kepada Ibnu Qayyim al-Jauzi karena keras. Kerasnya begini, kalau lo nggak punya hati sama Allah, lo nggak bakal dapet nikmatnya ibadah. Bohong. Contoh gini lah, saya mau tanya sama teman-teman, ini soal ilmu yang dalam, saya coba ceritain apa adanya. Boleh nggak orang sakit makan makanan orang yang sehat? Nggak boleh, Bang. Ya, boleh nggak orang sakit olahraganya sama kayak orang sehat? Nggak boleh. Nah, orang yang ibadahnya tinggi, ulama-ulama, orang soleh, ibadahnya itu nggak bakal bisa dilakuin sama orang karena tingkah kita deh masuk fitnessan, Bang, rame-rame cah. Paling angkat bench press 7 kilo. Lihat orang bench press 120 kilo. Maksud kita nih biar sehat kayak dia gitu. Bisa? Nggak bisa. Artinya gini, melibatkan ilmu tauhid. Nah, kita ini salah paham tentang tauhid. Kalau kita ngomong, saya udah baca sekian banyak buku, sebenarnya ngomong soal tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu pembatasan. Boleh aja buat di tahap dasar anak-anak SD, SMP. Tapi kalau di SMA ke atas kita nggak boleh lagi bahas itu. Tauhid itu melingkupi semua banyak hal. Contohnya begini. Waktu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi bahas tentang af'alnya Allah, perbuatan Allah.
Kenapa nggak dimasukin sebagai konsep tauhid? Bahwa Allah tuh punya irodah. Di atas namanya irodah, di bawah namanya kehendak, masyiah. Kan? Masya Allah. Ada peranan manusia. Tapi kalau irodah Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun, itu nggak boleh, kalau irodahnya Allah nggak dicampuri sama peranan makhluk. Kalau masyiahnya Allah melalui makhluk. Contohnya begini. Kenapa orang yang menolak Rasulullah sebagai nabi dianggap kafir? Simpelnya begini, dia menolak irodahnya Allah. Irodahnya Allah bahwa manusia harus mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, maka dianggap kafir sama Allah. Orang yang mengimani ayat Quran, satu ayat Quran yang dia tidak diimani kemudian diistihza, mengejek gitu, menghina, dia dianggap kafir. Kata Imam Syafi'i, karena dia tidak mengikuti irodahnya Allah. Bagaimana mungkin orang yang hidup dalam ruang lingkup kekuasaan Allah, mulkiyahnya Allah, menolak irodah yang datang dari Allah? Simpelnya itu doang. Kita bahas sekarang materi. Nah, pembahasan tentang tauhid sebagai landasan dasar. Yang kedua, ilmu syariat sebagai penopang kehidupan dan pencerahan jiwa. Yang ketiga, terbaru tentang ma'rifat. Masih bang, cukup waktunya insyaallah. Tauhid itu bicara dengan antara zat Allah, asmaul husna, af'alnya Allah, perbuatan Allah, dan hikmah yang terkandung dalam hal tersebut. Tiga, zat Allah. Contoh begini. Allah itu nama atau bukan? Kalau kita sebut Allah, kan bayangan kita ini, kita orang awam, bahwa Allah itu huruf. Benar nggak? Padahal Allah itu bukan huruf, bukan zat. Dia nurun ala nurin. Allahu nurus samawati wal ard. Karena saya baru baca buku ulama, ya Allah, kita kenapa jadi begini? Mahamin Allah seakan-akan Allah tuh huruf alif, lam, ha, l, a, h. Padahal pada saat kita zikir sama Allah, harusnya tuh yang kita ingat, yang kita coba sambungin bukan hurufnya itu, tapi zat Allah yang asli. Kita terpaku dengan nama. Tapi ada dua hikmah besar. Kenapa Allahu la ilaha illahu? Kenapa kata-kata Allah di depan? Biar orang manusia itu paham bahwa yang mesti dikenal pertama adalah Allah. Kenapa kalau la ilaha illallah Allahnya terakhir? Biar orang yang telat mengenal Tuhan ketemunya terakhir Allah. Saya baca tafsir itu Al-Baydawi sama Marul Habib Imam Nawawi Al-Bantani. Oh iya, kita baru paham ya. Kalau nggak tuh kita nggak tahu. Jadi nggak ada alasan untuk orang yang nggak mengakui Allah sebagai Rabb atau maka dianggap kafir. Yang grup sebelah marah, kafir ganti dong di Quran. Nggak bisa. Kafir itu artinya, kalau bahasa kulit ngaji yang di kulit, kafir itu orang nggak beriman sama Allah. Yang inti dalamnya tentang ma'rifatullah sama hakikatullahnya, bahwa orang yang menolak irodah Allah, titik. Kalau sekelas Allah aja ditolak, diabaikan, apalagi manusia, makanya darahnya jadi halal. Orang nggak paham, orang Islam tuh gampang menghalalkan darah. Bukan kita yang menghalalkan, itu langsung dari Allah yang turun, karena dia yang punya langit dan bumi. Lanjut. Nah, kita itu, kelemahan kita adalah diantaranya kita tidak memahami Allah dari Asmaul Husna. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, buat siapa aja dikasih. Orang kafir, orang muslim, binatang, hewan, baik, buruk, pengasih. Sampai situ kita paham. Ternyata, kata Imam Syafi'i, Allah Maha Pengasih bukan di situ aja. Contohnya gini, kalau ada seorang berbuat maksiat, mau orang Islam atau orang kafir, dosanya dicatat, rezekinya nggak dikurangin, ajalnya nggak dimajuin, pintu tobatnya tetap dibuka sampai mau. Itulah yang dimaksud Maha Pengasihnya Allah yang paling besar. Rizki, kita terima rizki dari Allah. Konsep rizki berarti Allah Ar-Rahman. Pada saat kita punya uang semua 1 miliar, kita jajanin 250 juta untuk anak istri, kepentingan yang baik, yang kita rasakan, kita habis itu duit 250 juta, itu namanya nikmat. Yang 750 juta itu damaknya ujian. Kalau ujian berarti harus diselesaikan dengan cara yang benar. Jadi rizkinya itu
Yang 250 juta udah jadi nikmat, yang 750 juta belum jadi nikmat. Karena harus diuji sama Allah. Buat apa ini kan kalau harta dapatnya bagus, halal, keluarnya buat apa? Bagus pengeluarannya untuk jalan yang benar menurut Allah dan Rasul, baru jadi amal soleh. Jadi rezeki itu bisa berakhir jadi nikmat, bisa berakhir jadi kekufuran, tergantung kita yang pakai. Rezekinya halal dari Allah. Nah, Asmaul Husna itu membantu kita sebenarnya memahami tentang Allah. Contoh begini, Al-Quran kan diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah agar kita paham tentang Allah, agar kita paham tentang Rasul, agar kita paham tentang risalah. Sangat tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz untuk sulit dipahami oleh manusia. Contoh begini, surat Al-Ikhlas, Qul bersaudara, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bisa nggak dipahamin sama orang yang nggak sekolah? Bisa. Qul huwallahu ahad, dialah, katakanlah dia Allah yang satu, selesai semua. Berarti Tuhan nggak ada di konsep yang paling dasar. Begitu ngomong disandingin dengan Allahus Samad, berarti tidak mungkin Allah menciptakan Tuhan yang sama dengan dia. Karena pada saat Allah mengatakan dialah Allah yang satu, kemudian tidak ada Allahus Samad, semua apapun kembali kepadanya, bukan tempat bergantung. Itu di mana Indonesia nggak apa-apa. Kalau baca tafsirnya nggak begitu. Allahus Samad, Allah adalah tempat kembali semua masalah penciptaan dan sebagainya. Berarti wa ilallahi turja'ul umur kalau gitu ya. Kembali kepada Allah lah setiap perkara atau urusan. Berarti pertanyaan yang memungkinkan bahwa Allah bisa menciptakan Tuhan yang sama dengan dirinya batal. Nggak ada Tuhan yang bisa sama dengan Allah. Pengakuan dari manusia lebih nggak dipakai lagi. Karena pada saat Allah mengatakan Allah qul huwallahu ahad, dialah Allah yang satu. Artinya tidak ada apapun, satu apapun yang ada sebelum Allah atau yang bersamaan dengan Allah. Maka hanya Allah yang boleh mengklaim dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Berarti semua konsep ketuhanan terbatalkan dengan ini di level tinggi. Di level bawah orang paham lam yalid walam yulad, oh berarti orang ya bisa nggak bisa jadi Tuhan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, berarti sudah tahu utama. Terus Brahma, Siwa, Wisnu terbatalkan. Al-Falaq, An-Nas, tempat dijelasin di surat Al-Falaq dan An-Nas bahwa Allah adalah tempat berlindung seluruh makhluk hidup dari kejelekan. Selesai. Dia level gampang dari Asmaul Husna, dari Quran. Lanjut, tentang perbuatan Allah. Nah, sifat Allah itu menunjukkan Allah punya perbuatan. Contoh begini. Kalau Allah ngomong latifun khabir, contoh ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Kalau ada satu titik biji sawi di antara langit dan bumi tentang kebaikan, Allah akan datangkan itu. Di akhirnya innallaha latifun khabir. Latif itu Allah maha lembut, maha halus. Maksudnya Allah maha detil melihat dan mencatat, mengapresiasi setiap amal dan iman seseorang. Hadis ini, ayat ini hubungannya dengan hadis pada saat ada orang muslim sama-sama disiksa di neraka sama orang kafir. Orang kafir bilang, "Katanya Tuhan kamu penyayang, kenapa kamu disiksa sama saya bareng di sini, bareng kami di sini?" Kata orang muslim itu menjawab, "Ya karena ada dosa yang belum saya tebus." "Tapi mana Tuhan kamu, bisa nggak bebasin kamu?" Dengan itulah Allah langsung nyuruh malaikat ngangkat orang ini. Saya angkat, kata malaikat, biar engkau tahu wahai ahli neraka bahwa Allah lebih mencintai orang ini daripada dosanya diangkat sama Allah. Nyesellah orang kafir. Fabuhita alladzi kafar. Orang kafir itu nyesel pada saat lihat orang muslim diazab di neraka kemudian diangkat atas dasar ayat yang tadi. Artinya afalnya Allah itu kalau kita ngomong tentang lutfun, kelembutan Allah, mengalahkan semua kemurkaannya Allah. Contohnya ingat waktu Rasulullah mau wafat, Jibril kan nggak jawab pertanyaan Rasulullah, itu neraka paling akhir pintunya buat siapa Jibril? Jibril diam lama. "Kenapa kamu nggak jawab saya?" Jibril jawab, "Itu untuk umatmu yang nggak mau tobat." Bahasanya tidak mau
Maka Rasulullah bilang kul ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang ogah. Man ya ya Rasulullah, man asoni faqad aba. Yang durhaka kepadaku, kata Rasulullah, dia berarti mau masuk neraka, nggak mau masuk surga. Konsepnya kan simpel. Neraka bagi orang orang muslim yang dimasukkan ke neraka itu orang yang tidak mau bertaubat. Kata ulama ada taubat, ada taubatun, ada inabatun, terakhir awwabah. Awwabah, innallaha awwabun halim. Awwab itu Allah Maha menerima taubat. Karena satu hadis ada fa ilam tastahi fasna maksita ghafartu laka. Kalau kamu nggak mau berbuat jelek lah, nanti aku ampunkan. Tapi konsep orang yang udah ma'rifatullahnya dalam urusan mahabbah kepada Allah, nggak mungkin dong orang cinta terhadap sesuatu terus dia menzolimi yang dicintai, nggak mungkin kan? Makanya bahasa cinta itu orang yang mencinta akan mengikuti keinginan apa yang dicintai dan siapa yang dicintai. Itu nggak bisa dibantah. Nah, Asmaul Husna mengajarkan kita mencintai Allah dari apa yang Allah ceritakan kepada kita. Yang terakhir, hikmah yang terkandung dalam pelajaran ilmu tauhid. Tauhid itu dasarnya 3 sebenarnya. Raditu billahi robban, wabil islami dinan, wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Hilang 1 kah? Kafir deh. Dasarnya kan ini 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuman persaksian secara fisik. Kita tahu, contoh gini, orang munafik boleh nggak dibunuh di zaman Rasulullah? Nggak boleh, karena dia ngucap syahadat. Makanya Umar bilang, ya Rasul siapa? Rasulullah nggak. Nanti kalau kamu bunuh dia, saya kulun nasu, maka manusia akan berkata bahwa inna Muhammadan qad yaqtulu akhahu wa ashabahu. Muhammad akan membunuh saudaranya. Nggak boleh. Secara fisik imannya dia sah, tapi secara qalbu atau ruhi imannya nggak sah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Penyakit apa kok Allah ngomong penyakit sih? Ternyata orang yang tidak bisa ma'rifat kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, jadi kita harus paham gini, bahasa ma'rifat itu bahasa sunnah, bahasa Quran. Ya'rifuna nikmatallah, ada kata-kata ya'rif tsumma yunkirunaha. Orang yang tidak ma'rifat pada Allah maksudnya adalah orang yang hatinya tidak mengakui kekuasaan Allah dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki, berarti dia nggak ma'rifat. Contoh gini, saya punya duit banyak, saya punya harta banyak, itu karena usaha kerja keras saya. Dia kalau menurut ulama sih dia dianggap kufur, keluar dari Islam. Kalau dia sadar itu, dia tahu berarti dia telah murtad. Baca syahadatnya bukan baca asyhadu alla ilaha illallah. Mengucapnya adalah tahu baca dengan cara dia mengucapkan raditu billahi robban wabil islami dinan wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kalau dia tobat, misalnya dia kesalahannya karena dia pindah agama, dia wajib syahadat ulang, baca asyhadu alla ilaha illallah. Jadi umat Islam yang kufur atau syirik dalam masalah hubud dunia, wajib gak dibaca syahadat? Ulang taubatnya. Wajib taubat, baca yang tadi raditu billahi robban wabil islami dinan. Bahkan di sahabat banyak yang mengulang-ulang bacaan itu karena merasa takut sama Allah. Jadi hikmah-hikmahnya sangat banyak tentang analisa ilmiah Asmaul Husna yang ada dalam Quran. Kalau mau beli bukunya itu namanya ada Sajaratul Ma'arif 1, yang satu lagi saya lupa. Dikupas panjang lebar, beramal dengan sifat-sifat Allah. Bagus bukunya. Saya punya Sajaratul Ma'arif, tapi yang satu lagi saya lupa judulnya apa, hampir sama gitu, pengarangnya lupa. Sajaratul Ma'arif itu Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Yang kedua kita bahas tentang ilmu syariat. Nah, ilmu syariat ini ilmu penopang kehidupan. Orang tasawuf bilangnya ilmu zohir, ilmu tata laksana ibadah, syarat dan rukun. Ilmu zohir ini melibatkan jawarih dan akal. Makanya orang kalau nggak punya akal dia nggak wajib kena syariat, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Kalau gila, kalau nggak gila mah wajib. Jadi orang yang mengaku makrifat kepada Allah tanpa melaksanakan syariat, dia namanya zindik, kafir. Nabinya nggak dikerjain kan berarti. Ittiba' sama Rasulnya nggak dikerjain, kafir.
Kafir itu belum tentu murtad, tapi pasti dijamin masuk neraka. Kafir belum tentu murtad, kalau murtad udah pasti kafir. Contoh, istri yang kurang ajar terhadap suaminya kan dianggap kafir, kufur. Yang terakhir ilmu ma'rifat. Ya, kita bahas ilmu syariat dulu. Ilmu syariat merupakan sebuah landasan pijakan dasar orang beribadah. Sekarang gini, bagaimana mungkin orang mau nyambung wusul ilallah, kata Ibnu Taimiyah, orang tidak akan lan yajida ahadan wusula ilallah illa bita'abbudin zahirin. Orang nggak akan nyampe ke kepada Allah tanpa ibadah badan. Ibadah badan ini memaksa akal dan ruh kita untuk nyambung ke Allah. Paham ya? Jadi mana mungkin orang mau ketemu Allah nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak zikir, dia nggak istighfar, mungkin nggak mungkin, nggak ada jalan. Disebut syariat. Syariat itu bahasa Arab syariat apa ya? Jalanan. Syariat itu jalan yang harus ditempuh kita untuk usul kepada Allah. Di fisik sama akal. Nah, buat nyampe ke hati namanya namanya ilmu ma'rifat, atau bahasa orang tasawufnya disebut ilmun sirri, ilmu batin. Batin tuh kolbu. Nih jamaah, kalau bayi ditiupin ruh umur berapa? 120 hari. Pertanyaan saya gini, kok bayi bisa tumbuh gede dari umur seminggu sampai 119? Kan belum ada ruhnya. Benar nggak? Ruh yang ditiup itu di usia 120 hari itu namanya ruh idhofi. Ruh yang ditiupkan sebelum 120 hari namanya ruh jismani. Manusia punya ruh 4. Jismani, idhofi, ruhani, sama ruh qudsi. Nah, ruh qudsi inilah yang tiap saat memberikan petunjuk kepada manusia bahwa dia harus kembali kepada Allah. Ini ruh qudsi, fitrahnya fitrah Allah. Nih, saya mau tanya teman-teman semua. Kalau orang Islam berimannya cuma 70 tahun, masuk surganya selama-lamanya kan? Orang kafirnya 70 tahun, masuk nerakanya selama-lamanya. Kok bisa begitu sih? Saya ditanya orang, saya jawab gini. Karena pada saat di padang mahsyar dan dibangkitkan, kita dibangkitin badan dan ruh. Jadi orang untuk menikmati siksaan dan untuk menikmati kenikmatan di surga perlu ada ruh. Masa iya Allah siksa kita, ruh kita nggak ada? Enak banget dong, iya kan? Contoh gini, Rian, Pak Haji Tata, Hamdi, Abang. Ini nama jasad. Rian meninggal, Hamdi. Oh, ini kuburannya Hamdi. Tapi ruhnya namanya Hamdi bukan? Bukan. Kita punya di padang mahsyar tuh dipanggil bukan nama dari mak kita, bukan. Yang dipanggil nama ruh kita. Nanti di padang mahsyar kita paham sendiri. Kan Rasulullah pernah bilang gini, seorang di antara kalian, dia lebih tahu rumahnya yang ada di sorga daripada rumah yang di bumi. Maksudnya apa? Itu udah bakal dari Allah. Dari Allah bakal kita akan tahu. Jadi di padang mahsyar, kita tahu nama kita siapa. Enggak lagi nama, Bang Udin lo kemana aja. Enggak ada nama begitu. Bukan. Nama-nama ruh yang dipanggil. Nah, ngomongin syariat berkaitan dengan makrifat. Tanpa syariat, makrifat nggak bisa jalan. Jadi kalau ada orang, oh guru saya nggak sholat Jumat di Mekah, bohong deh. Kan gini, kalau kita sholat, fisik kita di mana bang? Itu di sini. Kalau kita haji, di Mekah fisik kita. Jalan keluar. Kalau kita safar, fisik kita keluar safar. Mana mungkin fisik kita di sini, ruh kita di tempat lain. Meninggal dong berarti. Nggak sah. Pemahaman itu nggak sah. Perlu kita bantah. Beda dengan karomah. Karomah yang terjadi kalau di para nabi namanya mujizat. Selain para nabi namanya karomah. Karomah itu nggak bisa disengaja. Lahir tidak disengaja. Disengajanya apabila ada tuntutan doa. Umar bin Khattab lagi perang di Madinah, sahabat naik ke gunung. Umar lihat. Makanya waktu Ali bin Abi Thalib ditanya sama orang Persia, Ali, saya mau tanya, engkau nyembah Tuhan yang kayak gimana sih? Buat apa engkau nyembah Tuhan yang nggak bisa kamu lihat? Kata Ali, aku tidak menyembah sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Aku bisa lihat di kapan aja.
Maksudnya lihat dengan mata kalbu, mata hati. Allah kan gampang indra. Nah, kalau kita belajar tentang ruh yang ada di Ibnu Qayyim al-Jauzi atau tulisan ulama-ulama lain, semua ruh kita pernah ketemu nggak sama Allah? Pernah. Namanya ruh qudsi. Semua ruh qudsi kita pernah ketemu dengan ruhnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang ketemu Rasulullah mimpi, itu benar Rasulullah. Karena nggak bisa diserupain sama setan. Cuman orang yang bisa mimpi bertemu Rasulullah, orang yang kolbunya bersih, reflektornya kita kan nggak nyambung karena kita kebanyakan noda hitam nih di badan nih, jadi banyak nggak nyambung. Nah, ibadah ritual, ibadah syariat itu membawa kita kepada konsep makrifat yang sebenarnya. Apa sih tujuan makrifat? Saya bahasan ada ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Quran, ma'rifatul Islam. Berarti orang nggak mungkin mau ma'rifatullah tanpa lewat Rasul. Orang nggak mungkin mau ma'rifatul Rasul tanpa baca sunnah dan buku-buku tentang sirah. Jadi mana mungkin orang bisa menteladani orang yang soleh tanpa lewat jalur Rasulullah, tanpa lewat sahabat, tabi'in. Imam Hasan al-Basri kan keren ya, ulama keren, tabi'in, ganteng kaya, ngelamar, tahu Robi'ah al-Adawiyah, dengerin namanya, perempuan soleh perempuan, itu perempuan orang tasawuf ngaku-ngaku dia orang tasawuf, padahal nggak begitu, emang perempuan soleh. Imam Hasan al-Basri bilang begini, pertama dilamar, Robi'ah nggak mau, nolak, saya nggak mau punya suami kayak kamu. Satu waktu Robi'ah nikah dengan perempuan yang jelek, laki banget. Ditanya sama Imam Hasan al-Basri, hai Robi'ah, kenapa waktu saya mau ngelamar kamu ogah? Kok kamu mau sih punya suami sejelek itu? Bukan saya menghina, bukan. Kok kamu mau? Robi'ah jawabnya gini, kalau saya punya suami setampan kamu, sekeren kamu, cinta saya sama Allah bisa kurang. Tapi kalau saya punya suami kayak begini, saya gak bakal cinta saya kurang sama Allah. Anggap deh bang deh, abang nikah sama Yuni Sara biar satu itu habis cantik bang ya. Lupa kita ngaji gampang ntar bulan depan. Ngaji gampang bulan depan. Kira-kira seperti itu. Jadi jalan ma'rifat yang mesti ditempuh oleh orang harus sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan dan sahabat orang-orang soleh. Nah, kebanyakan teman-teman yang nempuh jalan tasawuf keliru, di awalnya bagus, di ujungnya nanti mereka merasa nggak perlu lagi ibadah. Padahal kalau saya baca, saya tulisan YouTube, ceramah di YouTube tentang tasawuf dari ulama-ulama yang sahih, yang nyunnah. Mereka tuh juga sering mimpi ketemu Rasulullah, ada permasalahan hidup sering ditanya, ketemu Rasul, nanya ke Rasulullah, itu benar, bukan bohong. Level mereka tuh level beneran solehnya ketemu Rasul dalam mimpi itu sering, dan itu benar, bukannya dusta. Hah? Kagak bisa. Iya bisa, tapi roh kutsinya dia semampu apa sih kita membersihkan diri kita. Bang, saya doa ketemu Rasulullah 10 tahun nggak ketemu. Ya Allah, mau ngimpi ketemu Nabi, nggak pernah ketemu, nggak bisa makbul. Sampai sekarang. Kayaknya susah sih kalau abang ngomongnya saya nggak terima bang. Enggak, mesti kalau ulama yang ngomong yang bicara ya kita percaya insya Allah gitu. Ada seorang kiai di daerah Parung, dia orang tasawuf tapi bersih, nyunah jalan ini. Dia cerita gini, istrinya 3, miskin tapi istrinya 3, keren juga nih orangnya. Istrinya ngomong gini, yang ketiga pengusaha dari Singapura, masuk Islam, Cina masuk Islam. Saya bingung sama suami saya. Waktu itu kita lagi nggak punya uang di gudang, dia masuk kamar, jangan ganggu saya ya. Dia zikir istighfar yang banyak sama selawat Nabi. Pas dibuka, itu gudang yang nggak ada beras kosong, isinya beras semua. Bisa kalau Allah kasih karomah buat dia karena kesolehannya dia. Dia miskin, tahu nggak sekarang ngasih makan santri 15.000 sebulan berapa be? 9 miliar. Duitnya dari mana? Dari mana coba kita pikirin? Logika itu kan logika nggak nyampe, logika yang dari Allah. Maryam deh ibunya. Maryam itu bertahun-tahun nggak dikasih makan sama Nabi Zakaria, yang ngasih makan Allah. Bagaimana ceritanya? Dari mana kamu tiap hari begini bertahun-tahun? Ya dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha. Itu gimana jawabnya coba?
Nabi Isa, Nabi Isa itu nggak pernah makan kecuali dari ibunya. Orang nggak paham bahwa mukjizat Nabi Isa itu nggak pernah masak. Makan makanan selama belasan tahun, puluhan tahun dari ibunya, yang makanannya langsung dari lah. Selesai hidup ente berarti ya. Kita mau ketemu Nabi Isa. Kok Rasulullah harus makan? Kok Rasulullah harus perang? Nah, bedanya begini. Rasulullah sebagai Nabi terakhir dengan kompleksitas umat yang beragam, varian banyak, sehingga Rasulullah dikedepankan oleh Allah tentang nih anasir basariyahnya, unsur kemanusiaannya dikedepankan oleh Allah. Rasulullah nikah, Rasulullah cemburu sama Isa, Rasulullah berebut omong sama Umar bin Khattab. Ini cerita figur basariyah. Innama ana basyarum mislukum. Tapi begitu ngomong yuha ilayya, nggak ada cerita, putus semua. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mungkin nggak para nabi bisa, Rasulullah kan ketemu waktu Isra Mi'raj, ketemu Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Adam dalam posisi hidup kayak biasa, bukan rohnya, hidup kayak biasa. Itu cerita kenabian, ijaz nubuah. Kalau cerita basir ya Nabi lapar, Nabi kena panah, Nabi kena tombak, berdarah, ya kan? Apa-apa harus berusaha. Itu menunjukkan bahwa untuk wusul kepada Allah perlu usaha fisik. Dari sini kita bilang, kalau mau badalin haji, orang tuanya harus punya niat haji dulu, baru sah. Saya mau niat haji nih, emak nih nazar, hajiin, meninggal bisa. Tapi kalau orang tuanya nggak niat haji, misalnya orang tuanya tukang mabok, maaf alafu, nggak pernah sholat, gue mau hajiin bapak gue, nggak usul kepada Allah karena orang tuanya nggak pernah punya i'tiqad. Nah, disitulah Ibnu Taimiyah mengatakan setiap orang yang tidak punya i'tiqad untuk berbuat sesuatu nggak boleh dibadalin amaliyahnya. Di hadis ada satu hadis, apabila seorang di Bulughul Maram, seorang di antara kalian meninggalkan utang puasa, maka yang punya kewajiban bayaran utangnya adalah wali. Jadi kalau abang sakit meninggal punya utang puasa 5, yang wajib wali siapa? Bapak atau man atau kakek? Kakeknya udah nggak ada meninggal, berarti bapak. Bapaknya nggak ada, berarti pak. Kalau ini nggak ada, udah selesai, berarti putus. Nah, itu bagian dari pemahaman tentang ma'rifat kita kepada Allah, bahwa ilmu ma'rifat bukan ilmu yang dalam konteks kita memahami Allah. Contoh gini, Allah kan nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita ibadah juga nggak nambah kekayaan Allah. Kita nggak ibadah, kita kufur juga nggak mengurangi kerajaan Allah. Maksudnya adalah begini, apa yang diciptakan oleh Allah semua bagian dari kehendak. Contoh, orang mukmin diuji dengan kemiskinan, ya. Orang kafir diuji dengan kekayaan. Kenapa sih ya Allah nggak dibalik aja? Yang mukmin yang kaya diuji, yang kafir diuji dengan kemiskinan. Nah, kelebihannya Allah ngasih jalan ke kita gini, orang mukmin itu untuk bahagia dia cukup iman. Dan dengan rezeki yang sedikit dia bisa taat, karena standar orang mukmin itu urusan dunia standarnya urusan akhirat, urusan dunia harus selesai dengan standar urusan akhirat. Orang kafir nggak kenal itu, maka kalau orang kafir dikasih rezeki yang banyak tadi itu, biar di ujung akhir hidupnya dia bisa la ilaha illallah, ilahnya Allah. Kalau kita dia duluan, Allahu la ilaha illahu, tidak Allah lah, tidak ada yang ilah, kita di duluan di ayat ini. Orang mereka ingat nggak? Kalau orang baru masuk Islam syaratnya apa? Asyhadu an la ilaha il, di akhirnya Allah, karena kalau kita nggak perlu Allahu la ilaha illallahul qayyum di depan. Nah, itu menunjukkan berarti gini, tidak ada satupun, satu lagi contoh deh, kenapa Allah menciptakan kebaikan dan keburukan tapi Allah memberikan pelaku keburukan? Agar semua apa yang terjadi di dunia, di alam semesta ini nggak lepas dari iradahnya Allah. Ya Allah, kenapa sangkakala harus 2 kali dan 3 kali? 1, 2, dan 3. Itu menunjukkan bahwa Allah punya iradah yang tidak bisa ditemukan jawabannya kecuali dengan ilmunya Allah sendiri. Ilmu Allah sendiri. Allah memberikan. Nah, satu, dipahami bisa afalnya Allah, tapi nggak bisa diintervensi. Contoh, ada seorang anak yang lahir cacat. Si bapak atau mertua nyalain anaknya, kamu lah karena nggak kurang gizi, nggak bisa, udah. Qadarullah, selesai. Kita punya anak lucu umur 4 tahun meninggal, nggak bisa ditanya iradahnya, tapi hikmahnya dicari ketemu. Kenapa Allah uji manusia dengan A, B, C, D, E, F, G?
Kalau baca di sini, yang jelek berarti dari kamu musibah. Ma asobaka min sayyi'atin wa min nafsik. Ma asobaka min musibatin fa bima kasabat aidikum. Jadi, kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, musibah itu dari kamu. Contohnya begini, saya punya duit 100 juta. Main judi habis. Anak mau sekolah nggak punya duit, istri mau makan nggak punya duit. Terus saya bilang ini ujian dari Allah. Salah. Nah, iya kan? Ujian diuji sama Allah nih nggak punya duit, baru dihabisin 100 juta main judi. Dia bilang itu ujian, harusnya ini adalah keburukan karena pribadi saya, jangan dibilang ujian dong. Nah, kata Imam Syafi'i, seringkali orang menyandarkan takdir Allah untuk menutupi kebodohan dan kegagalan hidupnya. Takdir Allah nih, anak kita begini hamil anak orang. Takdir Allah, kenapaan? Allah belum kasih petunjuk, anak kita gak mau sholat. Umur udah 45 tahun gak mau sholat. Enggak kan, gak masuk akal begitu. Nah, ma'rifat inilah yang kita perlukan untuk menyelesaikan kehidupan antara kalbu manusia dengan kalbu manusia. Kalau antara kita sama Allah, selesai sebentar. Contoh gini, anak kita dilamar sama seorang laki-laki yang kerjaannya APAD-nya standar bisa. Kalau emang jodoh dari Allah, terima. Kamu sholat, udah nikahin. Satu waktu nikah, putus di tengah jalan, ya udah, mau diapain? Emang orang nikah harus sampai mati? Ada dalilnya. Kamu nikahlah kamu sampai kamu mati, nggak boleh bisa. Atau orang Kristen gitu. Terus nikah harus satu aja, nggak boleh nambah, takut nggak adil. Itu kan bahasa orang kafir. Sejak kapan Allah nyuruh kita adil? Nabi aja nggak bisa adil kan? Walantas tati'u an ta'dilu bainan nisa' wala harastum. Itu dalil Nabi aja nggak bisa adil terhadap cinta dengan istrinya, apalagi kita. Tapi adil itu kan versi Allah, bukan versi manusia. Sekarang abang kita nanya-nanyaan, versi kita adil berantem nggak gitu? Menurut gua begini dong bang, lo nggak adil dong bang. Itu nggak adil dong ya. Nggak selesai. Makanya ada syariat, adanya aturan syariat Islam itu bahwa adil itu sebenarnya i'dilu huwa aqrabil. Adil itu takwa, udah selesai. Orang punya istri 2, istri 3. Misalnya gini, Bang Ian nikah lagi nih bang nih, dapat 2 tahun pisah, nggak boleh, nggak masalah kan, nikah halal, pisah juga halal, nikah lagi tahu, nggak apa-apa, orang nikah kok, kecuali kita ngambil punya orang, nggak apa-apa, nikah masalah, nggak masalah. Allah itu nggak pernah permasalahkan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Selesai. Kita punya duit 2 miliar, gua mau nikahin perempuan sekali 4, mahar yang 250 juta, nggak masalah, asal dia mau redo nikahin. Masa kalau tuh orang kampung emang ya kita ngaji doang tawakal kagak. Lucunya gitu nih, ma'rifat sama Allah, tawakal tapi was-was sama Allah. Ya Allah saya tawakal tapi ini bagaimana gitu. Nah, ma'rifat yang diajarkan di kitab-kitab yang nyunnah itu sebenarnya nih boleh dibaca, cakep nih, Sayyidul Khotir, Ibnu Jauzi Al-Qurasi, banyak ngasih inspirasi ke saya juga. Oh ternyata kita hidup harus begini, metain hidup tuh kayak begini. Contoh gini, kita menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani sholat itu nggak bisa khusyuk. Usul kepada khusyuk susah. Sampai kita dapat poin di mana Allah memberikan cahaya di kolbu kita bahwa kita merasa tidak terganggu dengan yang lain. Nah, kata saya lupa ada perhatian ulang tentang khusyuk. Khusyuk itu apabila engkau sholat, ya, tahu-tahu ngerasain selesai. Engkau sholat nikmat. Ada yang bilang khusyuk itu engkau nggak bingung dengan yang lain kecuali dengan Allah. Kita sholat begini dikit, belum khusyuknya belum. Bukan khusyuk. Kalau saya pernah ditanya, bang, sholat khusyuk gimana? Saya cuma jawab, gue nggak tahu sholat khusyuk. Gue nggak pernah sholat khusyuk sebabnya. Level khusyuk ila al khosyin itu kan teori alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu kan hanya buat sahabat, bukan buat kita. Jadi kita jalaninnya sebisa kita. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Jadi kalau ma'rifat yang levelnya sampai meninggalkan syariat itu zindik. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah fa huwa zindik. Yang merasa mau dekat sama Allah tanpa melaksanakan fikih syariat nggak bisa. Kafir karena meniadakan iradah Allah. Contoh bang, saya terakhir nih. Kenapa orang hukum balas bunuh dibunuh? Saya baca di sebuah tulisan, tapi ulama apa gini? Kalau si A bunuh si B, mati,
Allah bisa nggak ciptain jasadnya? Bisa. Yang jadi permasalahan adalah yang paling mahal dalam jiwa seorang muslim dan orang mukmin itu, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, itu dalam hati seorang mukmin itu ada ruh yang dua yang mahal nilainya. Yang dua cuman orang mukmin doang yang punya, yaitu ruh ruhani sama ruh qudsi, dititipin sama Allah. Udah ngaku lagi syahadat, kalau ditubilahiruan, wah kuat, dibunuh Allah marah. Ini kan harus ada sampai hari kiamat atau ajalnya tiba. Kenapa dibunuh? Maka yang membunuh seorang muslim harus dibunuh lagi. Makanya orang menggugur kandungan di atas 4 bulan 10 hari harus dibunuh pelakunya, tapi bukan si ibu yang ngakuin tuh, yang yang aborsinya harus dibunuh. Ya, terima kasih, semoga manfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.